Halo teman-teman, kembali lagi sama aku Christine Jeta Lawli dari Universitas Pelita Harapan. Oke, kali ini aku akan ngejelasin tentang materi ELISA atau yang sering disebut dengan enzim linked immunosorbent assay. Selamat menyaksikan teman-teman, semoga bermanfaat. Apa sih itu ELISA? ELISA itu merupakan teknik kimia berbasis plate yang sangat utama digunakan dalam bidang imunologi untuk mendeteksi dan mengukur konsentrasi antigen atau sering disebut dengan peptida, hormon, protein, serta antibodi dalam satu sampel. ELISA itu dilakukan pada plate yang berisi sumuran sebanyak 96 sumuran. Di sana akan terjadi proses pengingkatan antibodi dengan protein. Kemudian ELISA untuk dilakukan pencucian sehingga memudahkan untuk membersihkan material yang terikat saat dilakukan pengujian ini akan membuat pengujian menjadi spesifik. Apa sih prinsip ELISA? Yaitu ada 3. Yang pertama, teknik ELISA akan dilakukan imobilisasi antigen pada permukaan yang solid, selanjutnya akan diikat dengan antibodi sehingga terbentuk kompleks ikatan antigen-antibodi. Yang kedua, kompleks antigen antibodi ini terikat oleh enzim. Ketiga, sinyal deteksi berupa perubahan warna akan terbentuk akibat reaksi antara enzim dan substrat. Cara kerja ELISA secara umum. Pertama, prosedur pemeriksaan ELISA diawali dengan proses penempelan atau cutting antigen atau antibodi pada permukaan sumuran pada plate. Yang kedua, dilakukan tahapan blocking atau pengelompokan ikatan antigen dan antibodi pada unspecific site dengan blocking agent. Ketiga, setelah dilakukan penginkubasian dan pencucian, plate diinkubasi dengan antibodi yang terikat dengan enzim. Keempat, dilakukan pencucian plate dilanjutkan dengan penamaan substrat sehingga akan dihasilkan perubahan warna dan akan didapatkan nilai OD atau optical density yang dibaca dengan ELISA reader. Yang kelima, tahapan pencucian sangat penting untuk menghilangkan antibodi yang terikat dengan antigen. Yang keenam, pastikan tidak ada cairan yang tertinggal pada plate karena dikhawatirkan akan mempengaruhi tahapan pemeriksaan selanjutnya. Alat yang digunakan dalam pengujian ELISA: pertama microplate washer, kedua microplate reader, ketiga inkubator, keempat micropipet. Sekarang bahan pengujian ELISA ada 2, ELISA plate dan reservoir, dan ELISA kit. Jenis ELISA yang pertama yaitu direct ELISA. Pada tipe ini, antigen ditempelkan pada dasar plate, selanjutnya antigen tersebut akan dideteksi melalui ikatan antibodi yang terikat enzim. Kelebihannya, pemeriksaan dengan metode ini lebih cepat dan reaksi silang dengan antibodi sekunder dapat dieliminasi. Kerugiannya, amplifikasi sinyal dihasilkan lemah, tidak adanya fleksibilitas pemilihan antibodi primer yang terlabel dengan enzim. Dapat terjadi reaksi antara antibodi primer dengan enzim yang terikat dengan antibodi primer tersebut. Yang kedua yaitu indirect ELISA. Metode ini antigen diletakkan pada dasar plate, selanjutnya dimasukkan antibodi primer yang tidak dikenal dengan enzim. Setelah itu dimasukkan kembali antibodi sekunder terlabel enzim yang terikat dengan antibodi primer. Keuntungannya, sensitivitas pemeriksaan meningkat dengan penggunaan antibodi primer dan antibodi sekunder. Kerugiannya, reaksi silang dapat terjadi dengan antibodi sekunder yang non-spesifik. Waktu inkubasi yang lebih panjang diperlukan, biaya yang diperlukan lebih besar dibandingkan dengan metode direct. Yang ketiga, sandwich ELISA. Metode ini terlebih diletakkan pada dasar plate, selanjutnya sampel uji atau antigen dimasukkan ke dalam sumuran di plate, kemudian dimasukkan antibodi sekunder yang terikat dengan enzim pada sumuran plate. Keuntungannya memiliki spesifikasi yang tinggi, cocok digunakan untuk sampel yang kurang murni. Kerugiannya, biaya yang diperlukan cukup besar karena menggunakan 2 antibodi. Keempat, kompetitif ELISA merupakan metode pemeriksaan ELISA di mana terjadi reaksi kompetitif antara ikatan antigen, sampel dan antigen yang diletakkan pada dasar sumuran plate dengan antibodi primer. Pada metode ini, antigen non-sampel diletakkan pada dasar plate, selanjutnya antigen antibodi primer dimasukkan ke dalam sumuran dan dimasukkan antibodi sekunder yang terikat dengan enzim pada sumuran di plate. Keuntungan, sensitivitas tinggi dapat digunakan untuk mengatur konsentrasi antigen atau antibodi dengan konsentrasi yang rendah dalam sampel. Aplikasi ELISA. Yang pertama, deteksi keberadaan patogen penyebab penyakit atau virus, bakteri, parasit, dan fungi. Kedua, pengujian titer antibodi. Ketiga, deteksi alergi dalam makanan. Keempat, pengujian hormon. Kelima, deteksi penanda tumor CA9, CA19, CA242 atau ferritin. 6. Pengujian obat-obatan dan bahan kimia. Perawatan ELISA. Pertama, perawatan harian, yaitu matikan alat setelah selesai digunakan, bersihkan tray dari kotoran atau debu dengan menggunakan spons atau tisu. Yang kedua, perawatan 6 bulan, lakukan kalibrasi pada alat secara keseluruhan seperti lampu, proses pembacaan.
Oke, thank you teman-teman. Selamat belajar, semoga bermanfaat ya. Bye-bye, sampai jumpa.